وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم. Melanjutkan apa yang telah kita ambil, kita akan masuk kepada risalah jadid pada bab yang baru, di mana penulis mengatakan, "Man shadaqa fi qawli la ilaha illallah naja min qurbati yaumil qiyamah." Barang siapa yang tulus pada ucapannya la ilaha illallah, dialah yang akan selamat dari kesusahan di hari kiamat. Dikatakan oleh beliau, qala man dakhala an-nar min ahli kalimah fa qillati sidqihi fi qawliha. Adapun orang yang masuk neraka dari pemeluk kalimat la ilaha illallah, dari ahli at-tauhid. Adapun orang yang masuk neraka dari mereka fa qillati sidqihi fi qawliha, itu disebabkan karena kurangnya ketulusan dia dalam mengucapkannya. Setelah kita sebutkan wasit ketulusan dalam mengucapkan la ilaha illallah itu membuahkan amalan. Bahwa ketulusan dalam mengucapkan la ilaha illallah seharusnya membuahkan amalan. Adapun seorang yang dia meninggalkan beramal, kemudian dia katakan saya tulus dalam mengucapkan la ilaha illallah, pada hakikatnya dia itu sebenarnya tidak tulus. Kenapa? Karena perbuatannya mendustakan ucapannya. Nah, orang yang mengucapkan la ilaha illallah, tetapi dia juga masuk nerakanya Allah Azza wa Jalla, itu adalah disebabkan oleh karena kurangnya ketulusan dia dalam mengucapkan la ilaha illallah. Maksudnya yang dimaksud dengan kurangnya ketulusan dia dalam mengucapkan la ilaha illallah, ketulusan hati, dan juga kurangnya dia dalam beramal. Maksudnya kurangnya dia dalam beramal, kita telah menjelaskan bahwa ketulusan dalam mengucapkan la ilaha illallah itu maksudnya adalah ketulusan yang membuahkan amalan. Itu pada bab yang lalu kita sebutkan, pada bab yang lalu talazumul zahir bil batin, bahwa lahiriah itu harus selaras dengan al-batin. Artinya seorang mengucapkan la ilaha illallah jujur dari dalam hatinya, amalannya harus membenarkan apa yang diucapkan. Dia harus mengerjakan yang diperintahkan, dia harus meninggalkan yang dilarang oleh Allah Jalla wa Ala. Paham ya, ikhwan? Maka dari itu qala فإن هذه الكلمات إذا صدقت طهرت القلوب atau طهرت القلب من كل ما سوى الله. Karena sungguhnya kalimat ini apabila dia diucapkan dengan tulus, dengan jujur, طهرت القلب, kalimat ini akan membersihkan hati seseorang. Kalimat yang diucapkan, la ilaha illallah yang diucapkan dengan tulus, itu akan membersihkan hati seorang min kulli ma siwallah, dari segala sesuatu selain Allah Azza wa Jalla, dari dia mencintai selain Allah Azza wa Jalla. Artinya dia tidak mencintai melainkan Allah. Tapi bukan berarti seseorang yang tulus dalam mengucapkan la ilaha illallah dia tidak boleh mencintai perkara-perkara yang dibolehkan oleh syariat, dari cinta-cinta yang sifatnya tabi'i, cinta-cinta yang sifatnya apa? Manusiawi. Seperti apa cinta yang sifatnya manusiawi? Suami pada istri, kelas banget. Istri pada suami. Begitupun juga suka kepada jenis makanan tertentu. Ini juga termasuk dari bentuk kecintaan yang sifatnya manusiawi. Dan hal yang demikian ini tidak bertentangan dengan kecintaan kepada Allah, selagi tidak mengantarkan kepada yang haram.
lagi tidak mengantarkan kepada yang haram. Maka dikatakan oleh penulis, sesungguhnya kalimat la ilaha illallah ini apabila tulus, maka dia akan berfungsi. Apa fungsinya? Taharatul qalb. Dia akan membersihkan hati seorang dari selain Allah Azza wa Jalla, dari kecintaan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Wa mata baqiya fil qalbi atharun li siwallahi, dan kapan tersisa dalam hati seorang amalan untuk selain Allah, masih ada dalam hatinya kecintaan kepada selain Allah, famin qillatis sidqi fi qawliha, yang demikian itu adalah disebabkan kurangnya ketulusan dia dalam mengucapkan la ilaha illallah itu. Kurangnya dia dalam ketulusan pada pengucapannya terhadap la ilaha illallah itu. Mana isyariman? Isyariman mana isyariman? Sekarang belum. Ada yang gede, ada yang kecil. Sama aja. Ada hadiah untuk yang bisa jawab pertanyaan. Jadi perhatikan, ya. Ayo. Maka beliau qala wa mata baqiya fil qalbi atharun li siwallahi, maka kapan tersisa dalam hati seorang kecintaan untuk selain Allah, famin qillatis sidqi fi qawliha, yang demikian itu adalah bersumber dari kurangnya ketulusan dia dalam mengucapkan la ilaha illallah. Wa man sadaqa fi qawlihi la ilaha illallah lam yuhib siwahu wa lam yarju illa iyyahu. Dan barang siapa yang tulus pada ucapannya la ilaha illallah, dia tidak mencintai selain Allah. Begitulah taktik tadi ya. Bukan berarti kita nggak boleh ayah cinta sama anak, nggak boleh. Bukan itu maksudnya. Seorang anak cinta kepada orang tuanya, ayah bundanya. Bukan itu maksudnya. Karena cinta-cinta yang hobi ini hukumnya adalah mubah dan tidak bertentangan dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas oleh Syekh Abdul Rahman, kata beliau, fa inna man sadaqa fi tauhid yaqul qalbuhu min al-ubudiyyah li ghayrihi subhanahu. Karena sungguhnya orang yang jujur dalam tauhidnya, tulus pada ucapan la ilaha illallahnya, yaqul qalbuhu min al-ubudiyyah li ghayrihi subhanahu, bersih hatinya dari penghambaan kepada selain Allah Subhanahu. Wa in kana min at-ta'alluqat at-tabi'iyyah, meskipun tetap masih ada dalam hatinya kecintaan yang sifatnya tabi'i tadi, kecintaan yang sifatnya manusiawi tadi, meskipun masih terdapat dalam hatinya rasa takut, kan tapi dari jenis yang sifatnya manusiawi. Nah, ini tidak bertentangan dengan takutnya seseorang kepada Allah. Jelas ya? Jangan dikatakan bahwa orang tidak boleh takut sama orang jahat, dikeliru. Kalau memang dia tidak mampu untuk mengalahkannya, dia lari. Maka hal demikian tidak bertentangan dengan at-tauhid, tidak bertentangan dengan rasa takut yang wajib kepada Allah Jalla wa'ala. Nah, jelas ya? Ada beliau qala, barang siapa yang tulus pada ucapannya la ilaha illallah, lam yuhib siwa, dia tidak mencintai selain Allah, dan dia tidak berharap kecuali kepada Allah, dan dia tidak takut pada seorang pun kecuali kepada Allah. Nah, Allah lam yatawakkal illa 'ala Allah, dan dia tidak bertawakal, maksudnya bersandar, kecuali kepada Allah.
Walam yuqilahu baqiyatan min athari wa hawa, dan tidak terdapat pada dirinya sisa-sisa dari hawa nafsunya. Ya, dapat dalam hatinya bekas-bekas kecintaan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Ini orang yang tulus pada ucapannya la ilaha illallah. Ada pun orang yang tidak tulus pada ucapannya la ilaha illallah hingga dia jatuh kepada ma'asi wa dzunub, dialah al-muwahhid yang dimasukkan dalam neraka Allah. Itu disebabkan oleh karena kurangnya ketulusan dia dalam la ilaha illallah. Wa ma'a hadza, kata beliau, dan kendati pun demikian, maksudnya kendati pun seorang yang tulus dalam la ilaha illallahnya itu tidak cinta kecuali kepada Allah, tidak berharap kecuali kepada Allah, tidak takut kecuali kepada Allah, tidak bersandar kecuali kepada Allah, dan seterusnya. Kendati pun demikian, kata beliau, fala tadunnu, jangan kalian sangka annal murada annal muhibba mutalabun bil ismah, bahwa dimaksud dengan uraian ini semua bahwa orang yang cinta kepada Allah dituntut darinya untuk jadi orang maksum. Bukan itu maksudnya. Siapa yang bisa maksum kecuali siapa? Rasulullah. Artinya al-muwahhid qad ya'si, al-muwahhid qad yudbir. Orang yang mentauhidkan Allah bisa jatuh kepada maksiat, bisa jatuh kepada dosa. Nah, akan tetapi dia tidak israr di atas, dia tidak terus menerus melakukan dosa. Maka dijelaskan di sini. Fala tadunnu anna al-murada anna al-muhibba mutalabun bil ismah. Bukan maksud dari uraian itu semua bahwa seorang muwahhid, orang yang cinta kepada Allah, wajib dituntut untuk maksum, tidak terjatuh kepada dosa. Wa innama huwa mutalabun, tapi yang dituntut dari dia itu adalah kullama zalla, setiap kali dia tergelincir an yatalaqa tilkal wasmah, hendaknya dia bangkit dari aib tersebut, hendaknya dia bertaubat dari dosa tersebut. Setiap kali dia tergelincir, setiap kali dia berdosa, setiap kali dia lupa, dia segera mohon kepada Allah Azza wa Jalla ampunan. Ini yang dituntut dari orang yang cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Wa qala Zaid bin Aslam, dan Zaid bin Aslam berkata, inna Allah la yuhibbul 'abda hatta yablugha min hubbihi lahu an yaqul, sesungguhnya Allah benar-benar mencintai seorang hamba hingga kecintaan Allah kepadanya sampai kepada derajat di mana Allah berkata kepada si hamba itu, idhab fa'mal ma syi'ta faqad ghafartu lak, pergilah, lakukan sesukamu, sungguh aku telah ampuni kamu. Seperti yang Allah Jalla wa Ala katakan kepada Abu Badar, para sahabat yang ikut perang Badar, ya, di mana disebutkan dalam beberapa hadis bahwa Allah berkata kepada ahli Badar, i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum, lakukanlah sesuka kalian, sungguh aku telah ampuni kalian. Tapi bukan berarti ini adalah izin dari Allah untuk bermaksiat. Bukan ini berarti izin dari Allah untuk mengerjakan dosa. Bukan itu maksudnya. Nah, maka ya hadirin dimuliakan Allah, selanjutnya dikatakan qala Sya'bi, dan berkata Imam Sya'bi, idza habba Allahu 'abdan lam yadhurruhu dhanbuh, apabila Allah cinta kepada seorang hamba, dosanya tidak mencelakakan dia. Apa maksud dari apa yang dikatakan oleh Imam Sya'bi? Apa yang dikatakan oleh Imam Sya'bi ini sahih, dan maksudnya adalah seperti yang dijelaskan setelahnya. Kata beliau, qala wa tafsiru hadzal kalam, dan penjelasan dari ucapan ini, anna Allah lahu inayatun biman yuhibbuhu min ibadihi, bahwa Allah Azza wa Jalla dia memiliki perhatian pada orang-orang yang dia cintai dari hamba-hambanya.
Kalau Allah Azza wa Jalla telah cinta kepada seorang hamba, Allah Azza wa Jalla memiliki inayah kepada dia, memiliki perhatian kepadanya. فَكُلَّمَا زَلَقَ ذَلِكَ الْعَبْدُ فِي هَوَّةٍ أَخَذَ بِيَدِهِ إِلَى الْاعْتِذَارِ. Maksudnya setiap kali hamba tersebut tergelincir dalam kealpaan dan dosa, akhadha biyadihi ila al-i'tidar, Allah pegang tangannya, Allah beri dia taufik untuk dia segera mohon ampun kepada Allah, untuk dia segera bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Wa yabtali'ahu bimasaiba mukaffiratin lima janah. Dan Allah pun juga timpakan kepada dia musibah-musibah, cobaan-cobaan yang menjadi penghapus atas dosa-dosa dan kesalahannya. Maka apa yang dikatakan oleh Sya'bi, bahwasanya Allah mencintai seorang hamba. Apabila Allah mencintai seorang hamba, dosanya tidak memudaratkan dia. Ini bukan seperti apa yang dipahami oleh orang-orang Murji'ah, di mana orang-orang Murji'ah mengatakan bahwa dosa itu tidak mencederai iman. Lain dengan maksudnya seperti apa yang telah diuraikan. Maka dijelaskan di sini pada catatan kaki, dikatakan idza habbal 'abda waffaqahu li katsirin min at-ta'at. Karena apabila Allah cinta kepada seorang hamba, Allah beri dia taufik untuk mengerjakan banyak dari ketaatan-ketaatan. Wa 'ala fi'il khairat. Allah mudahkan kepada dia untuk mengerjakan banyak dari kebaikan-kebaikan. Fa idza jalla fi ma'siyatin waffaqahu Allah 'ala at-taubatin nasuh. Dan apabila dia tergelincir dalam kemaksiatan, Allah kasih dia taufik untuk taubat dengan taubat yang nasuhah. Wa dzalla lillahi wa katsar. Dan dia pun tunduk kepada Allah. Wa qada'a lillahi ma ja'alahu fi hali afdal mimma kana 'alaihi qabla al-ma'siyah. Dan dia pun tunduk kepada Allah di mana kondisi yang seperti ini bagi dia itu lebih utama daripada kondisi sebelum dia jatuh kepada maksiat tadi. Kenapa? Karena disebabkan karena maksiatnya dia menjadi orang yang Allah sedikit-sedikit menangis kepada Allah, sedikit-sedikit ingat dengan dosanya, taubat kepada Allah, sedikit-sedikit mengerjakan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dinukilkan dari Al-Imam Al-Qayyim bahwa beliau berkata, hatta yaqula aduwullah, kondisinya sampai iblis musuh Allah itu berkata, ya laitani taraktuhu wa lam uti'uhu. Oh, seandainya aku biarkan dia, aku enggak ganggu dia sehingga dia jatuh kepada maksiat. Kenapa? Karena ketika dia jatuh kepada maksiat itu seolah-olah terus di hadapan matanya. Dia selalu sedikit-sedikit menangis, selalu teringat dengan dosanya. Wa hadha ma'na qawli ba'd as-salaf. Dan ini adalah arti dari ucapan sebagian ulama salaf. Innal 'abda la ya'mal ad-dhanba yadkhulu bihi al-jannah. Sebagian ulama salaf mengatakan, sesungguhnya seorang hamba mengerjakan satu dosa, dengannya Allah masukkan dia ke dalam surga. Dijelaskan, ya'malu adh-dhanba fala yazalu nasba 'ainayhi khaifan minhu mushfiqa wajilan baqiyan nadiman mustahya min rabbih ta'ala. Artinya dia mengerjakan dosa dan dosanya itu senantiasa tampak di hadapan mata dia. Dia bertaubat, tapi dia tidak bisa melupakan kalau dia pernah jatuh kepada dosa. Sehingga dia terus menerus dalam kondisi takut kepada Allah, dalam kondisi rindu kepada Allah, dalam kondisi menangis, menyesal dan malu di hadapan Allah SWT dikarenakan dosa. Ini dikatakan oleh Ibnu Qayyim sampai iblis berkata, oh andaikan aku tidak mengganggu dia. Kenapa? Karena iblis mengganggunya hingga dia jatuh kepada maksiat.
justru kondisi dia sekarang lebih baik keadaannya daripada kondisi dia sebelum bermaksiat. Jadi paham ini ya? Fayakunu dzalika dzamb sababu sa'adatil 'abdi wa falahihi. Sehingga jadilah dosa tersebut itu sebab dari kebahagiaan hamba dan keberuntungannya dia. Hatta yakuna dzalika dzamb an fa'alahu min ta'atin katsira. Hingga dikatakan bahwa dosa itu, dosa maksudnya di sini dosa yang dia sudah taubat darinya. Lebih dan jauh lebih bermanfaat daripada ketaatan yang banyak. Tapi kita memahaminya dalam konteks yang tadi telah dijelaskan. Jangan ada orang memahami, oh dosa itu 4 kali berat daripada ketaatan. Mari kita berdosa, ini keliru. Ya, bukan itu maksudnya. Tapi dosa yang seorang taubat darinya hingga dosa itu seolah-olah tidak pernah hilang dari ingatan. Hingga dia pun menjadi orang yang abid, yang ahli ibadah, terus bermunajat, bertaubat, menyesal, menangis, sedikit-sedikit ingat dengan dosa. Ini arti dari perkataan Syafi'i, apabila Allah mencintai seorang hamba, dosanya tidak mencelakakannya. Artinya Allah Azza wa Jalla giring dia untuk taubat, sehingga dia pun bertaubat kepada Allah. Sehingga dia pun bertaubat kepada Allah, terus menyesali perbuatannya itu. Nah, bisa dipahami ya. Orang fi ba'dil athar, dan pada sebagian athar dikatakan, yaqulu Allah Ta'ala berkata, ahlu dzikri ahlu mujalasati, orang yang suka mengingatku dialah orang-orang yang berada di majelisku. Wa ahlu ta'ati ahlu karamati, dan orang-orang yang gemar menjalankan ketaatan kepadaku dialah orang-orang yang mendapatkan kemuliaan dariku. Wa ahlu maksiati, sedangkan para pelaku maksiat, orang yang gemar bermaksiat kepadaku, la u'aishuhum min rahmati, aku tidak jadikan mereka putus asa dari rahmatku. Aku tidak jadikan mereka putus asa dari rahmatku. Intabu fa ana habibuhum, apabila mereka ini, yaitu orang yang melakukan maksiat ini, mereka bertaubat, maka akulah kasih mereka. Wa illam yatubu, tapi apabila mereka tidak bertaubat, fa ana tabibuhum, akulah yang akan mengobati mereka. Maksudnya aku akan beri dia taufik untuk dia bertaubat, atau aku akan timpakan kepadanya musibah seperti disebutkan setelahnya, abtalihim bil masaib yutahhirahum minal ma'aib, aku timpakan kepada mereka musibah dan cobaan untuk aku sucikan mereka dari dosa-dosa dan kesalahan. Abi Sahih Muslim an Jabir, dan dalam Sahih Muslim dari Jabir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau berkata, al-humma tudhibul khataya. Al-humma itu penyakit, panas, demam, itu menggugurkan dosa dan kesalahan. Kama yudhibul kirul khabath, sebagaimana tungku menghilangkan karat-karat yang ada pada besi. Nah, jadi maksiat, apabila Allah cinta kepada hamba, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan beri taufik dia untuk dia bertaubat. Maka kembali kepada pembahasan, bukan dimaksud dengan orang yang cinta kepada Allah orang yang maksum dari dosa, gak pernah salah, gak pernah dosa. Tapi ini pun juga bukan pembenaran untuk seorang melakukan dosa. Karena seperti yang telah lalu juga, bahwa dosa itu apa? Bertentangan dengan at-tauhid. Tapi yang dimaksud dengan kecintaan kepada Allah, yang dituntut darinya adalah setiap kali seseorang tergelincir pada dosa, sesegera itu pula dia bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Artinya ikhwan mulia Allah, orang yang cinta kepada Allah, kemudian dia tergelincir pada dosa, maksiat, Allah Jalla wa Ala segera beri dia taufik untuk dia bertaubat.
Allah segera beri dia taufik untuk taubat. Atau Allah Jalla wa Ala sucikan dosa kesalahannya dengan apa? Dengan musibah dan dengan apa? Dan dengan cobaan. Jelas ya? Karena ini banyak sekali hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah fil Musnad wa Sahih Ibn Hibban. Dan dalam Musnad, yaitu Musnad Ahmad dan Sahih Ibn Hibban dari Abdullah bin Mughaffal. Anna rajulan laqiya imra'atan kanat baghiyan fil jahiliyah. Dikisahkan ada seorang yang dia menemui seorang wanita. Wanita ini dulu di masa jahiliyah adalah baghi, seorang pelacur. Faja'ala yula'ibuha hatta basata yadahu ilaiha. Kemudian laki-laki ini pun mengganggu wanita tadi. Hingga laki-laki ini pun menjulurkan tangannya kepada si wanita. Faqalat mah. Lalu si wanita itu pun berkata, mah. Dia tepis juluran tangan laki-laki tadi. Seraya dia mengatakan, fa inna Allah azhaba asy-syirka wa ja'a bil Islam. Sesungguhnya Allah telah menghilangkan kesyirikan. Dan Allah Azza wa Jalla mendatangkan al-Islam. Artinya apa? Bahwa Islam itu yaqtadi mengharuskan al-istislam. Mengharuskan seorang untuk berserah diri hanya kepada Allah. Sedangkan apa yang mau perbuat adalah perkara yang haram, bertentangan dengan al-istislam, bertentangan dengan konsep berserah diri yang diajar oleh Islam, berserah diri kepada Allah. Maka orang itu mengucapkan ucapan tadi. Sesungguhnya Allah telah menghilangkan kesyirikan dan mendatangkan al-Islam. Di mana Islam itu mengharuskan seorang untuk berserah diri kepada Allah, hanya mentaati Allah. Tidak boleh dia menyekutukan Allah. Tidak boleh dia melakukan maksiat kepada Allah. Karena maksiat seperti yang telah lalu adalah wujud dari ketaatan kepada selain Allah. Ketaatan kepada syaitan atau ketaatan kepada siapa? Pada hawa nafsu. Ya, Allah Azza wa Jalla telah sebutkan bahwa hawa nafsu itu adalah ilah. Apalagi kama ittakhadha ilahahu hawahu. Bagaimana dengan orang-orang yang telah mengambil hawa nafsu sebagai ilahnya, sedangkan dia dituntut untuk mengucapkan la ilaha illallah. Di samping itu dia menjadikan hawa nafsu sebagai ilahnya. Nah, ini membatalkan apa? Membatalkan dan bertentangan dengan Islam. Ya. Pada sebagai bentuknya menjadikan seorang keluar dari Islam, dan pada sebagai bentuknya seorang tidak keluar tapi mengurangi keislamannya. Maka tepat apa yang dikatakan oleh wanita ini. Allah telah menghilangkan syirik dan mendatangkan Islam. Fatara hawa wajah. Lalu laki ini pun meninggalkan wanita tadi dan pergi dia. Faja'ala yaltafitu qalbah. Tapi dia pergi meninggalkan wanita tadi. Dia masih ngapain? Masih melengos sebelah, masih melihatin si wanita tadi. Nah, wa yanzuru ilaiha hatta asaba wajhaha ha'iqa. Hingga akhirnya ketika dia terus melihat wanita tersebut dan dia tidak menyadari depannya ada apa? Ada ha'id, ada tembok. Fa'atan nabiyya wad-dam yasilu ala wajhihi. Lalu dia pun mendatangi Nabi dan darah itu mengucur di wajahnya. Fa'akhbarahu bi amri. Maka laki-laki ini pun mengabarkan ceritanya. Faqala Rasulullah, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berkata, "Anta 'abdun aradallahu bika khaira." Kamu adalah hamba yang Allah inginkan padamu kebaikan. Allah inginkan padamu apa? Kebaikan. Demikianlah orang yang mendapat cinta dari Allah. Bukan berarti dia tidak jatuh pada maksiat. Seorang harus berhati-hati untuk dia tidak jatuh. Tapi kapan dia tergelincir, bersegera dia untuk taubat kepada Allah. Bersegera untuk dia mohon ampun kepada Allah. Seperti yang dikisahkan dalam hadis. Bahwa orang ini kata Nabi adalah hamba yang Allah kehendaki padanya kebaikan. Kemudian Nabi berkata, Inna Allah idza arada bi'abdin khaira. Sesungguhnya Allah apabila dia menghendaki pada hambanya satu kebaikan, ajjala uqubatahu fi dunya. Allah segerakan hukuman atas dosanya di dunia. Tetapi apakah ini berarti ketika seorang melakukan maksiat dia berdoa ya Allah hukum aku, ya Allah hukum aku? Begitu?
Apa jawabnya, Pak? Man yujib? Ketika seorang melakukan dosa, dan dalam hadis dikatakan, apabila Allah menghendaki kebaikan pada hambanya, Allah segerakan hukuman atas dosanya di dunia. Kemudian misalnya, antum melakukan dosa, jatuh pada dosa, antum berhati-hati tapi tergelincir pada dosa. Kemudian antum berkata, ya Allah hukum aku, ya Allah hukum aku. Nah, salah yang kuat. Salah. Tapi apa yang kita minta kepada Allah? Al-'afwu ampunan. Ya, karena yang pantas bagi kita untuk kita minta bukan disegerakan hukuman. Bisa jadi hukuman itu datang dan kita tidak sanggup untuk menanggungnya. Ya. Nah. Kemudian kata Nabi, wa idza arada bi 'abdin syarran amsaka dzambah hatta yuwaffiya yaumil qiyamah. Adapun apabila Allah menghendaki keburukan pada diri seorang, Allah tahan dosanya. Maksudnya Allah Azza wa Jalla tidak hukum dia di dunia atas dosa tersebut. Kapan diambil hukumannya? Hatta yuwaffiya yaumil qiyamah. Biar dia ambil di hari kiamat. Dan tentunya azab di akhirat asyad. Hukuman di akhirat itu lebih berat dan lebih buruk. Qala ya qaumu. Kemudian berkata Al-Hafidz rahimahullah, wahai kaum, qulubukum ala asli taharah. Sesungguhnya hati-hati kalian itu berada di atas fondasi kesucian. Hati kita, hati saya dan antum sekalian, ya masyaallah talabatul ilm, berada di atas fondasi kesucian. Wa inna asabaha rashashun min najasati dzunub. Tapi hati-hati itu tertimpa rashash, percikan-percikan dari najis dosa. Terkena percikan-percikan dari najis dosa. Farushu 'alaiha qalilan min dam'il uyun. Maka percikanlah pada hatimu sedikit dari air mata tangisan. Wa qahrat, dan seketika pun juga hatimu pun menjadi suci kembali. Kenapa? Karena bukan hanya orang yang menangis pura-pura, tapi orang yang menangis di sini apa? Menangis karena menyesali dosa, menangis kesalahan, menangis kemaksiatan yang dulu dia pernah lakukan. Ada lagi maksudnya maksiat yang kita lakukan, ya soal maksudnya maksiat. Tak pernah hilang dalam ingatan. Setiap dia mau tidur, dia masih teringat bahwa dia dulu pernah melakukan ini. Sehingga gelisah hatinya. Dia khawatir dalam kondisi tersebut Allah Azza wa Jalla belum mengampuni dosa. Ada seorang kita terus mengingat dosa, atau sebaliknya, justru kebanyakan kita selalu mengingat kebaikan. Adapun dosa, kebanyakan kita lupa bahwa kita pernah menzalimi fulan, menzalimi alan, pernah mengambil harta fulan, mengambil harta alan, pernah jatuh kepada kemaksiatan ini, kemaksiatan itu. Siapa dari kita yang merasa aman dari dosa? Maka segeralah seorang bertaubat kepada Allah. Hargailah buah hati yang Allah Azza wa Jalla berikan kita, hati yang suci. Dia berkotor hanya dengan percikan dosa. Maka percikanlah padanya apa? Air mata tangisan, air mata tangisan. Maka akan sucilah hati itu seketika. Maka dikatakan oleh Al-Hafidz selanjutnya, "Izimu ala khutamil nufus." Kuatkanlah dirimu untuk mensapi jiwamu. Jiwa yang harus disapih. Tahu disapih? Seorang bayi yang sudah mencapai usia 2 tahun tidak boleh dia lagi menyusu pada ibunya, disapih. Meskipun dia menangis hanya dari minum susu dari ibunya. Nah, dan jiwa kita ini pun juga harus disapih dari kemaksiatan dan dosa. Izimu ala khutamil nufus al-radaiha. Kuatkanlah dirimu dengan mensapi jiwamu dari merobok hawa nafsu. Fal himyatu ra'sud dawa. Kenapa? Karena yang namanya himyah. Himyah itu mengosongkan perut. Dalam pengobatan Islami,
Ada yang namanya himyah itu mengosongkan perut. Itu adalah rasul dawah, puncak dari kemungkaran. Begitupun juga dalam kondisi ini, seorang yang berpuasa dari ma'asi wa dzunub, maka itu akan menjadi obat bagi hatinya. Itu akan menjadi obat bagi hatinya. Akan menjadi bekal yang cukup untuk dia berjumpa dengan Rabbnya Subhanahu. Maka talabatkum bima'lufatha faqululah. Dan kapan jiwamu menuntutmu untuk kembali kepada apa yang kamu sukai dari maksiat dan dosa itu, faqululah. Bilang kepada jiwamu, kama qalat tilkal mar'ah lidzalika rajul. Seperti apa yang diucapkan wanita tadi pada orang yang tadi dikisahkan. Alladzi lumiya wajhuhu, yang wajahnya mengucurkan darah. Katakan kepada jiwamu seperti perkataan wanita tadi. Qad azhaba Allahu syirk wa ja'a al-Islam. Sungguh Allah telah menghilangkan yang namanya kesyirikan dan mendatangkan Islam. Setiap kali jiwamu mengajak kepada untuk bermaksiat kepada Allah. Ingatkan dia dengan ucapan wanita tadi. Sungguh Allah telah menghilangkan kesyirikan. Karena namanya kemaksiatan dan dosa seperti yang sudah kita terangkan, dia adalah cabang dari cabang-cabang kesyirikan. Cabang dari cabang-cabang ukuran kepada Allah Jalla wa'ala. Dan makanya Allah telah mendatangkan Islam, artinya apa? Istislam, berserah diri. Wal Islam yaqtadi al-istislam wal inqiyad al-ta'ah. Dan Islam itu mengharuskan seorang untuk tunduk, berserah diri dan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Mentaati Allah Subhanahu wa taala. Dzakiruha, ingatkan jiwamu kata. Mila hatta innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Ingatkan jiwamu kalau dia mengajakmu untuk bermaksiat dengan pujian Allah kepada orang-orang yang disebutkan. Dalam firman-Nya Allah mengatakan, sungguhnya orang-orang yang mereka berkata, bahwa sungguhnya Rabb kami Allah, kemudian dia istiqamah di atas. Mereka orang-orang Allah Azza wa Jalla puji. Amantu billahi tsumma aku beriman kepada Allah, kemudian istiqamahlah. La'allaha ta'innu ila istiqamah. Semoga hatimu itu, semoga jiwamu itu bisa condong kepada istiqamah setelah diingatkan tadi. Arifuha ittila'a man huwa aqrabu ilaiha min hablil warid. Kasih tahu kepada jiwamu akan pengawasan zat yang dia itu lebih dekat kepada jiwamu daripada urat lehermu. Maksudnya, beritahukan dia bahwa Allah Azza wa Jalla itu dekat, dan dekatnya dia kepadamu lebih dekat daripada urat lehermu kepadamu. Seperti disebutkan dalam ayat Al-Quran. La'alla tastahi min qurbihi wa nadharihi. Semoga jiwamu tadi yang mengajakmu kepada maksiat tadi, dia menjadi malu ketika dia mengetahui kalau Allah itu qarib, Allah itu dekat. Wa nadhari, kalau Allah itu apa? Melihat. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Tidak tahukah dia bahwasanya Allah memperhatikan? Dan dalam ayat yang lain Allah mengatakan, inna rabbaka labil mirsad. Sungguhnya Rabbmu berada di tempat-tempat mengawasi. Berada, dia mengawasi. Labil mirsad. Ini semua ayat Allah yang dimuliakan Allah. Allah sebagai bentuk tarbiyatul nufus, mendidik jiwa. Bahwa seorang mungkin dia jatuh pada maksiat, tetapi yang tercela adalah israr alaiha. Yang tercela adalah apa? Terus-menerus dengan maksiat. Maka inilah cara untuk mentarbiyah, seperti yang tadi telah dijelaskan. Kemudian dikisahkan di sini oleh Al-Hafiz. Rawada rajulun imra'atan fi falatin lailan fa'abat. Ada seorang laki-laki yang dia menggoda seorang wanita di sebuah falat, sebuah tempat yang lapang di malam hari. Kemudian wanita itu pun enggan, tidak mau memenuhi keinginan laki-laki tersebut. Faqala laha. Anak laki-laki ini pun berkata kepada wanita tadi, ma yarana illa al-kawakib.
Tidak ada yang memperhatikan kita kecuali bintang. Lalu wanita itu pun berkata, fa aina muqiduha? Lalu di mana yang menciptakan bintang? Artinya meskipun tidak ada siapa-siapa di sekelilingmu, akan tapi tidak ada satupun dari apa yang di muka bumi ini, bahkan yang di langit, kecuali Allah Azza wa Jalla memperhatikan. Tidak ada yang luput dari, tidak ada satupun yang luput dari pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dikatakan lagi, akraha rajulun imra'atan 'ala nafsiha. Bahwa ada seorang yang memaksa seorang wanita untuk menyerahkan dirinya. Wa amaraha bi ghalqil abwab. Dan laki-laki ini pun memerintahkan wanita tadi untuk menutupi pintu-pintu. Fa'alat. Lalu wanita ini pun menutup pintu tersebut. Faqala laha hal baqiya babun lam tughliqi? Kemudian laki-laki ini berkata, masih adakah pintu yang belum kamu tutup? Kemudian wanita ini berkata, na'am, masih ada pintu yang belum aku tutup. Al-babul ladzi bainana wa bainallah. Itu pintu antara kita dan Allah. Bahwa setiap orang bermaksiat hendaknya dia mengingat bahwa Allah Azza wa Jalla memperhatikan. Bahwa bagaimanapun dia di kesendirian, Allah Jalla wa Ala melihat. Allah Jalla wa Ala mendengar. Allah Jalla wa Ala mengetahui, dan semua itu dicatat oleh malaikat-malaikat Allah dengan sedetil-detilnya. Seperti Allah Jalla wa Ala kata dalam Wudi'a al-kitab fatara al-mujrimina mushfiqina mimma fihi. Dan diletakkanlah nanti di akhirat al-kitab itu catatan amal. Anda lihat para pendosa merasa takut dengan apa yang ada dalam kitab catatan amal tersebut. Wa yaqulu ya waylatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Kemudian dia berkata, kitab apa ini? Tidak meninggalkan yang besar maupun yang kecil, kecuali semuanya tertulis dengan begitu detailnya. Tertulis dengan begitu lengkapnya. Nah, apa hendaknya seorang itu dia takut bahwa Allah Azza wa Jalla memperhatikan. Maka ayuhal hadirin muliakan Allah, dikatakan faqala lahal baqiya babun lam tughliqi. Maka apakah tersisa satu pintu yang belum kau tutup? Maka dia berkata ada, yaitu pintu antara kita dengan Allah. Falam yata'arraflah. Lalu ketika itu pun laki-laki itu meninggalkan wanita. Karena kan dia teringat dan takut dengan Allah, dengan Rabbnya Subhanahu wa ta'ala. Kemudian disebutkan qala ra'a ba'dul 'arifina rajulan yukallimu imra'atan. Sebagian para arifin suatu ketika dia melihat seorang yang berbicara dengan wanita. Faqala, kemudian seorang arifin ini berkata, inna Allah yarakum. Sabarallahu wa iyyakum. Sesungguhnya Allah Jalla wa Ala melihat kalian berdua. Semoga Allah menutupi kami dan kalian berdua. Qala su'ila Junayd bima yusta'anu ala ghadd al-basar. Dan Junayd juga pernah ditanya, dengan apa seorang mencari bantuan untuk bisa dia menundukkan pandangan. Apa yang harus dilakukan seorang untuk dia mampu menundukkan pandangan? Dengan apa? Qala bi'ilmika anna nadhara Allah ilaika asma'. Yang bisa menolongmu untuk kamu bisa menundukkan pandangan itu adalah ilmumu, pengetahuanmu bahwa pandangan Allah kepadamu itu lebih cepat. Min nazarika ila ma tanzur, daripada penglihatanmu kepada yang akan kamu lihat. Artinya ketika seorang yang melihat yang diharamkan oleh Allah, ingat bahwa penglihatan Allah kepadamu itu lebih dahulu. Bahwa Allah Azza wa Jalla mengetahui, Allah Azza wa Jalla memperhatikan. Wa qala al-muhasibi, dan berkata al-muhasibi, al-muraqabatu ilmu al-qalbi qurbi rabb.
pengertian muraqabah, pengertian merasa selalu diawasi. Itu adalah pengetahuan hati akan dekatnya Allah. Bahwa Allah Azza wa Jalla itu apa? Dekat. Kullama qawiyatil ma'rifatu billah, qawiyal haya'u min qurbihi wa nadharihi. Maka kapan pengetahuan seorang tentang Allah itu kuat, maka kuat jugalah rasa malu dia. Qawiyal haya'u min qurbihi. Kuatlah rasa malu dia karena Allah itu dekat dan karena Allah itu melihatnya. Tentunya ini tidak mungkin seseorang bisa sampai kepada derajat ini kecuali kalau dia tahu dan dia mengenal Rabbnya Subhanahu. Maka di antara ilmu yang dengannya seseorang bisa timbul rasa kecintaan, bisa timbul rasa takutnya kepada Allah, rasa harapnya kepada Allah. Allah mempelajari tauhid, yaitu tauhid mengenal nama-nama Allah, mengenal sifat-sifat Allah, nama-nama Allah yang husna, yang balighatun fil husni ghayatuh, nama-nama yang sampai kepada puncak keindahan. Begitupun juga dia mengenal sifat-sifat Allah yang tinggi. Dan dengannya akan tumbuhlah benih-benih kecintaan dia kepada Rabbnya. Adapun orang yang mu'rid, berpaling dari ilmu agama, maka dia tidak akan mudah untuk mendapatkan taufik dari Allah untuk sampai kepada derajat al-muraqabah seperti ini. Maka ayo hadirin dimuliakan Allah. Maka kuatkanlah ma'rifah, kuatkanlah ilmu. Maka itu akan membantu kita untuk kita lebih malu kepada Allah. Karena kita tahu bahwa Allah dekat dan Allah Azza wa Jalla memperhatikan. Wasal Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulan an yastahiya min Allah. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mewasiatkan seorang untuk dia malu dari Allah. Kama yastahi min rajulin salihin min ashirati la yufariqu. Seperti dia malu dari orang saleh di kampungnya, di mana orang itu tidak lepas dari dia. Perlu disebutkan berkenaan dengan hal ini. Ada sebuah hadis disebutkan di ta'liq. Datang seorang kepada Rasulullah yang berkata, "Ausini, berikan kepada wasiat wahai Rasulullah." Kemudian Nabi berkata, "Usika an tastahi Allah Azza wa Jalla." Wasiatkan padamu untuk kamu malu kepada Allah Azza wa Jalla. Kama tastahi rajulan salihan min qaumik. Seperti kamu malu dari orang saleh di kaummu. Ini disebutkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Al-Haythami dan diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Dan disebutkan warijaluhu tiqu ala dha'fi fi ba'dihim. Sebagian rijal sanadnya ada kelemahan. Maksud dari hadis ini, ikhwan, sebagaimana seorang malu dengan orang saleh di kaumnya, untuk dia bermaksiat, untuk dia melakukan dosa kesalahan, maka dia pun juga harus lebih malu kepada Allah Subhanahu. Kenapa? Karena kalau dia malu kepada seorang ustaz untuk dia melakukan pelanggaran, kenapa dia tidak malu kepada Allah, sedangkan Allah lebih cepat pengawasannya, lebih luas penglihatannya, bahwa tidak ada satupun yang luput dari pengamatan dan penglihatan Rabbnya Subhanahu wa ta'ala. Kenapa dia tidak lebih malu kepada Allah? Dan rasa malu yang seperti ini yang timbul dari ma'rifat seorang bahwa Allah dekat, bahwa Allah memperhatikan, bahwa Allah Maha mendengar, ini akan menghalangi dia dari bermaksiat kepada Allah, akan menghalangi dia dari melakukan dosa kepada Allah Jalla wa Ala. Selanjutnya qala ba'dhum, sebagian ulama berkata, istahi min Allah ala qadri qurbihi. Malulah dari Allah sebesar dekatnya dia kepada-Mu. Artinya kedekatan Allah kepada hamba itu amatlah dekat. Amatlah dekat. Maka besarkanlah rasa malu kepada Allah untuk bermaksiat. Wa khifillah, dan takutlah kalian kepada Allah ala qadri qudratihi alaih, sebesar kekuasaan Allah padamu.
dan kekuasaan Allah kepada hamba yang amatlah besar, maka sebesar itu pun juga hendaknya kamu takut kepada Allah. Nah, tidak ada kekuatan dan tidak ada kekuasaan yang melebihi kekuatan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah isyarat. Isyarat. Baik, kalau ada apa-apa ya. Sedikit lagi habisin babnya ini. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah, kapan ilmu seorang bahwa itu dekat dan kapan ilmu dia tentang hal ini besar, maka besar pula rasa malu dia kepada Allah SWT. Maka tumbuhkanlah ilmu itu. Dan begitu pun juga kapan dia mengenal bahwa Allah Maha berkuasa, bahwa kekuatannya tidak sebanding dengan kekuatan apa-apa, bahwa kekuatan Allah lah yang berkuasa, bahwa kuasa Allah tidak bisa ditolak. Maka kapan dia memiliki pengetahuan yang seperti ini, maka timbullah takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ba'dhum yaqul, dan dahulu sebagian ulama berkata, "Mundu 40 sanatan ma qatawtu khatwatan li ghairillah, wa la nadartu ila shay'in astahsinuhu hayaan min Allah azza wa jalla." Dahulu sebagian ulama ada yang berkata, semenjak 40 tahun aku tidak pernah melangkah satu langkah pun untuk selain Allah. 40 tahun ada di kita setahun saja melangkah untuk selain Allah. Maksudnya ada dari kita yang setahun saja dia melangkah, dia tidak melangkah kecuali di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada salah. Di sini ulama dahulu dikatakan bahwa dia berkata semenjak 40 tahun dia bilang, maka tahu kekuatan di ghairillah, aku tidak pernah melangkahkan kakiku walau selangkah untuk sekali. Artinya untuk mengerjakan amalan selain di jalan ridha Allah. Ini menunjukkan bahwa mereka dahulu menghisab, memperhitungkan setiap amalan perbuatannya. Wala nadartu ila syai'in astahsinuhu. Dan aku pun tidak pernah melihat kepada sesuatu yang aku anggap baik, aku anggap indah, hayaan min Allah azza wa jalla, dari maksiat, disebabkan karena aku malu kepada Allah azza wa jalla. Maka dikatakan oleh penulis pada akhir bab ini, beliau membawakan sebuah bait syair. Kata beliau, "Ka'anna raqiban minka yar'a qawafiri wa akhara yar'a nadiri wa lisani. Ala absartu 'aynaya ba'daka manzara li ghayrika illa qultu qad ramaqani. Wa la badartu min fiyya ba'daka lafzatan fa lafzatun li ghayrika illa qultu qad sami'ani. Wa la khatarat min dhikri ghayrika khatratun ala al-qalbi illa arraja bi'anni." Dikatakan seolah-olah ada pengawas dari engkau ya Rabb yang mengawasi pikiranku, dan pengawas lainnya mengawasi penglihatan dan lisanku. Ini orang yang merasa dia berada dalam dawamul muraqabah, pengawasan yang terus-menerus dari Allah Azza wa Jalla. Sehingga apa natijahnya? Dia berkata, "Fama absat 'ainaya ba'daka manzara." Tidaklah kedua mataku menatap kepada sesuatu selain Engkau ya Allah. Maksudnya melihat sesuatu di luar keridhaanmu. Illa qultu qad ramaqani, kecuali aku katakan bahwa mataku telah mengkhianatiku. Wala badarat min fiyya ba'daka lafzatun, dan tidaklah keluar dari mulutku satu ucapan pun. Di ghairika, maksudnya untuk selainmu, ucapan di luar keridhaanmu. Illa qultu qad sami'ani, kecuali aku katakan dua pengawas itu telah mendengar ucapanmu. Maka penting bagi kita untuk kita yakini hal ini, bahwa tidaklah satu ucapan kecuali dicatat oleh Allah Azza wa Jalla.
Seperti yang Allah Jalla wa'ala firman dalam Al-Quran, bahwa tidak ada satu ucapan pun kecuali di situ ada malaikat yang mencatatnya. Kemudian dikatakan, wala khatarat min dzikri ghairika khatratun, dan tidak terlintas satu ingatan kepada selainmu. Ala qalb, dalam hati, illa arfaja bi'alan, kecuali aku ditahan dengan dipegang tali ketamku. Ini berkenaan dengan orang yang dia merasa dirinya dalam kondisi terus diawasi oleh Allah, bahwa dia jadikan penglihatannya hanya di jalan keridhaan Allah, dia jadikan pendengarannya hanya dalam keridhaan Allah. Begitupun juga sampai kepada hatinya, dia hanya mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak mencintai kecuali Rabbnya Subhanahu wa ta'ala. Dan penyair dari bait syair yang terakhir ini disebutkan, wa beliau adalah Ibnu Daud Al-Zahiri dari syu'ara pada zaman kekhalifahan Abbasiyah. Insyaallah kita sambung bab yang terakhir, mohon, yaitu bab tentang qawaid kalimat tauhid pada Islam. Cukup. Kalau masih ada hadiah, yang belum dibagikan, insyaallah dari Isya dengan pertanyaan. Allah Ta'ala